Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Seraya kepada Allah, marilah kita senantiasa memberikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah masuk bulan Ramadan, yang artinya kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim, yaitu puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita setelah selesai Ramadan mendapatkan derajat yang tinggi yang dinilai oleh Allah, yaitu sebagai muttaqin. Terlebih juga salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya bilahnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya menyampaikan tentang pemuda. Kalau kita lihat realita pemuda sekarang ini, yaitu kehidupan yang sangat memprihatinkan. Hedonisme, hura-hura. Contohnya pesta dugem, kemudian beberapa pemuda mengadakan suatu perkumpulan. Contohlah, mereka mempunyai paguyuban seperti geng motor. Banyak juga dari pemuda yang menghabiskan waktunya untuk kegiatan game online. Ada beberapa juga yang sangat biasa dalam kecanduan narkoba. Kemudian realita pemuda berbeda adalah tentang nafsu syahwat yang bergelora. Sudah banyak kejadian di sekitar kita, aborsi, kemudian pembunuhan anak-anak muda. Karena apa? Akibat dari bebas. Contohnya, mereka aborsi karena apa? Karena kehamilan yang tidak diinginkan. Karena takut untuk bertanggung jawab, maka mereka membunuh pasangan. Sungguh ini sangat memprihatinkan kita. Ketika kita lihat realita remaja pada sekarang ini, apa sih yang tersisa? Kita lihat sekarang, coba. Masjid hanya diisi oleh orang-orang tua saja, bahkan lansia. Apalagi sekarang, setelah mereka keasikan, mungkin habis makan-makan, kemudian dugem, akhirnya apa? Bulan Ramadan hanya menjadi ajang panas-panasan. Saudara yang dirahmati Allah, tetapi kita sebagai seorang Muslim harus optimis. Kita sampaikan kepada pemuda-pemuda, sampaikan kepada saudara kita yang muda, ada satu hadis bahwa salah satu dari 7 golongan yang akan dinaungi Allah di bawah naungannya di hari yang tidak ada naungannya kecuali naungan Allah adalah pemuda yang selalu beribadah kepada Allah semasa hidupnya. Inilah kabar gembira. Wa'dullah, janji Allah kepada para pemuda. Sering kepada Allah, kita sebagai seorang Muslim juga jangan membuat pesimis para pemuda, bersemangat para pemuda. Dan kita yakin, sebagaimana Bisarah yang Rasulullah SAW akan senantiasa ada dalam umatku golongan yang senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran. Musuh-musuh mereka tidak mampu memahami mereka saat Allah menutup urusan hati tidak yang berbeda Muslim. Sedangkan yang Allah, kita sebagai seorang Muslim
menyampaikan kepada pemuda, tugas pemuda Islam adalah menjadi jembatan penghubung antara realita yang sedang ada dengan apa? Idealita sebagai seorang muslim. Bagaimana sih langkah-langkahnya? Pertama adalah menyadari peran pemuda, yaitu pemuda Islam dalam sejarah dan juga bangsa ini. Dan contoh, Ali bin Abi Thalib, beliau masuk Islam sekira umur 8 tahun. Dididik langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau menjadi khalifah Khulafaur Rasyidin. Kemudian seorang pemuda yang membukakan dakwahnya, menjembatani dakwah hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, yaitu Mus'ab bin Umair, umur sekitar 29 tahun, 26 sampai 29 tahun. Beliau dakwah ke Yasrib, menyampaikan Islam kepada masyarakat Yasrib. Kemudian mereka mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, beliau berumur 37 tahun. Beliau menjadi khalifah pertama, pengganti Rasul dalam hal pemerintahan. Sejarah membuktikan penaklukan Konstantinopel itu dilakukan oleh seorang pemuda. Siapa dia? Muhammad Al-Fatih. Beliau merealisasikan isyarat dari Rasul. La taftahan al-Konstantinia wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dari kejais. Dengan besar itulah menjadi semangat beliau. Beliau waktu itu umur 21 tahun. Contoh lain adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Pada umur 23 tahun beliau bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Tidak hanya sejarah pemuda Islam, tapi sejarah pemuda bangsa Indonesia ini. Ambillah contoh sang proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno. Beliau menjadi presiden pada umur 40 tahun. Jenderal Abdul Haris Nasution, umur 30-an, beliau menjadi kasat. Kemudian juga Panglima Besar Jenderal Sudirman, belum sampai ke 40 tahun, beliau menjadi Panglima Besar. Serunya kepada Allah, langkah yang kedua adalah memahamkan potensi pemuda. Pemuda begitu banyak potensinya. Di antaranya adalah mereka masih mempunyai kekuatan tenaga yang lebih. Karena itu, dengan tenaga yang lebih, mereka bisa bekerja keras, gerak untuk berubah, dengan dakwahnya juga semakin kuat. Kemudian waktu yang luang, mereka bisa berkontribusi dalam kegiatan masyarakat, karang taruna, kegiatan sosial, dan sebagainya. Langkah yang ketiga adalah membangun kriteria pemuda Islam sebagai pilar kebangkitan umat. Maka seorang pemuda Islam harus berkepribadian Islam. Pribadian Islam itu ada dua. Adalah pola pikiran Islam. Jadi isinya itu adalah pemikiran-pemikiran Islam. Buang semua pemikiran-pemikiran selain Islam. Apa itu sekularisme, hedonisme, dan teman-teman. Di samping pola pikirnya Islam, juga dilengkapi, disempurnakan dengan pola sikapnya Islam. Sehingga ketika pola pikirnya Islam, pola sikapnya Islam, terciptalah pemuda Islam yang berkepribadian Islam. Buang jauh-jauh pemikiran yang bukan dari Islam, sekularisme, hedonisme, dan teman-teman. Kemudian juga perlu nafsiyah atau pola sikap yang Islam. Ketika pemuda banyak pola pikir Islam, pola sikap Islam digabungkan, akan terciptalah pemuda Islam yang ideal. Selanjutnya kepada Allah, mudah-mudahan pemuda kita menjadi generasi sehingga menjadi harapan kita untuk kebangkitan umat ini. Sekian dari saya.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.